salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Lalu, apa manfaatnya dengan kita membahas ini? Mungkin ini bisa menambah pengetahuan kita tentang pendidikan yang ada di negara lain, dan juga bisa menjadi motivasi pendidikan yang ada di negara kita untuk lebih baik terus ke depannya. Atau mungkin dengan sistem negara ini bisa diterapkan di negara kita agar lebih relevan. Nah, kira-kira negara apa sih yang akan saya bahas? Di sini saya akan membahas sistem pendidikan yang ada di Kanada. Tapi sebelum itu saya mohon like, komen, dan subscribe-nya serta tonton video saya sampai akhir. Sebelum kita masuk ke sistem pendidikan yang ada di negara Kanada, di sini saya akan memperlihatkan sedikit profil singkat negara Kanada. Kanada pernah menjadi jajahan Prancis yang kemudian direbut oleh Inggris hingga hari kemerdekaannya. Negara ini menjadi frankopis sekaligus negara persemakmuran Inggris. Luas negara Kanada mencapai 9.970.610 km persegi. Negara ini tergolong menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik. Kanada dengan nama asli Dominion of Canada merupakan negara paling utara di kawasan Amerika Utara. Kerajaan monarki konstitusional kali ini terbagi dalam 10 provinsi dan 3 teritori. Dengan menganut sistem desentralisasi, Kanada berdiri pada tahun 1867 setelah disahkannya Undang-Undang Konferensi Ottawa. Menjadi ibu kota negara ini, kantor gubernur jenderal, perdana menteri, serta parlemen nasional terletak di kota tersebut. Sistem pendidikan Kanada mencakup baik sekolah yang dibiayai oleh negara maupun sekolah swasta, mulai dari taman kanak-kanak sampai pra-universitas. Pendidikan adalah tanggung jawab provinsi di bawah Undang-Undang Kanada, yang berarti ada perbedaan nyata dalam sistem pendidikan di provinsi yang berlainan, tetapi tarafnya di seluruh negara mencakup keseluruhan. Perbandingan pendidikan tinggi di Kanada dengan pendidikan tinggi berada di Indonesia. Perbandingan diploma yang pertama di Kanada, 1. Tersedia di College, Community College, institusi teknik dan kejuruan. Yang kedua, siswa sudah harus lulus dari sekolah menengah atas. Yang ketiga, durasi program 1-3 tahun. Yang keempat, program 1 tahun akan mendapatkan sertifikat. Jika mengambil kursus tambahan, siswa akan mendapatkan sertifikat lanjutan, advanced certificate. Yang kelima, program transfer ke universitas juga ditawarkan di college tertentu. Perbandingan diploma di Indonesia, 1. Tersedia di lembaga pendidikan yang mendapatkan izin penyelenggaraan dari Depdiknas. 2. Siswa sudah harus lulus dari sekolah menengah atas. 3. Durasi program 1-3 tahun. Yang keempat, program 1 tahun akan mendapatkan sertifikat. Jika mengambil kursus tambahan, siswa akan mendapatkan sertifikat lanjutan. Yang kelima, program alih program ke universitas juga ditawarkan di lembaga pendidikan tertentu. Perbandingan pendidikan setara 1, yang pertama di Kanada, yaitu 1. Ditawarkan di universitas dan institut. Yang kedua, siswa sudah harus lulus sekolah menengah atas. Yang ketiga, program S1 selama 3 tahun sampai 4 tahun tergantung dari masing-masing provinsi, dan apakah program yang diambil merupakan program umum atau khusus. Yang keempat, program diploma dan sertifikat juga ditawarkan di beberapa institut. Yang kelima, umumnya gelar S1 honoris diberikan untuk jurusan akademik yang tinggi. Sedangkan di Indonesia, 1. Ditawarkan di universitas, sekolah tinggi, dan institut. 2. Siswa sudah harus lulus sekolah menengah atas. Yang ketiga, program S1 selama 3-4 tahun. Yang keempat, program diploma dan sertifikat juga ditawarkan di beberapa institut. Yang kelima, umumnya gelar S1 honor diberikan untuk jurusan atau pencapaian di bidang
akademik yang lebih tinggi. Perbandingan pendidikan setara 2 di Kanada: 1. Durasi program umumnya adalah 2 tahun. 2. Siswa sudah harus mendapatkan gelar S1 atau S1 honor. Yang ketiga, salah satu syarat penerimaan untuk program MBA adalah siswa sudah harus lulus ujian GMAT dan mempunyai pengalaman kerja yang relevan. Yang keempat, siswa yang ingin mengambil jurusan sains harus lulus ujian GRE. Yang kelima, setelah tamat siswa berhak mendapat gelar magister. Sedangkan di Indonesia, 1. Durasi program umumnya adalah 2 tahun. Yang kedua, siswa sudah harus mendapatkan gelar S1. Yang ketiga, salah satu syarat penerimaan untuk program pascasarjana adalah siswa harus lulus ujian TOEFL serta potensial akademik tes bidang ilmu, wawancara, dan matrikulasi. Yang keempat, calon mahasiswa boleh dari lintas program atau tidak linear. Yang kelima, calon siswa harus mendapatkan rekomendasi dari dosen atau atasan bila sudah bekerja. Yang keenam, gelar yang disandang untuk lulusan S2 adalah magister. Perbandingan pendidikan setara 3 yang pertama ialah Kanada. 1. Durasi program umumnya adalah minimum 3 tahun. Yang kedua, siswa sudah harus mencapai gelar S2. Yang ketiga, mempunyai IPK rata-rata 3 selama S2. 4. Salah satu syarat penerimaan untuk program MBA adalah siswa harus lulus GMAT dan mempunyai pengalaman kerja yang relevan. Yang kelima, siswa yang ingin mengambil jurusan sains harus lulus ujian GRE. Yang keenam, setelah selesai siswa menyandang gelar doktoral. Sedangkan di Indonesia, 1. Durasi program umumnya adalah minimum 3 tahun. 2. Siswa sudah harus mempunyai gelar S2. 3. Salah satu syarat penerimaan untuk program 12, tes potensi akademik, tes bidang ilmu, dan wawancara. Yang keempat, calon siswa harus mengajukan proposal disertai sebelum mengikuti perkuliahan. Yang kelima, gelar yang diberikan setelah mengikuti pendidikan yaitu doktoral. Kelebihan pendidikan yang ada di Kanada yaitu: 1. Terpilih sebagai salah satu dari 10 negara terbaik di dunia. 2. Biaya pendidikan di Kanada sangat kompetitif. 3. Tingkat hidup yang tinggi. 4. Lingkungan yang ramah. 5. Lingkungan yang indah. 6. Tempat yang aman untuk belajar. 7. Dengan teknologi tinggi. 8. Bangsa dui bahasa. Nah, itulah tadi kelebihan yang dimiliki oleh pendidikan yang ada di Kanada. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.